Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil ukhra wa asra bihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fa'azim bidzalika fakhra fa subhanahu wa ta'ala min ilahin nazzaha nafsahu binafsihi fi maqamil isra faqala subhanalladzi asra wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Ma'asyiral hadirin, para asatiz, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini, di musalla Raudatul Jannah, taman daripada taman surga. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya masuk surga. Kalau kita sudah ada di taman surga, pasti itu adanya di surga. Pak, insyaallah mudah-mudahan jamaah di sini nanti insyaallah di akhirat mereka pada main di Raudatul Jannah, taman surga. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Musalla Raudatul Jannah, Bapak Al-Ustadz Subur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kesehatan kepadanya, sehingga insya Allah dalam memakmurkan musallah ini tidak ada halangan. Juga para DKM yang lainnya, Bapak Haji Nur Salim, dan juga asatiz guru-guru kita, qari kita Al-Ustadz Abdul Rashid, dan juga semua jamaah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini. Langkah-langkah Allah akan hitung kebaikan, langkah-langkah juga Allah hapus keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita tahu identik dengan bulan Rajab, sekalipun sekarang alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Rajab adalah identik dengan bulan Mi'raj, bulan Isra wal Mi'raj. Perlu kita ketahui sejarah daripada Isra wal Mi'raj, karena terkadang anak-anak kita, terkadang kakak-kakak kita, terkadang orang tua kita
mereka tidak tahu itu apa arti daripada Isra dan Mi'raj. Memang bahwasanya buah daripada Isra wal Mi'raj adalah salat, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Rasulullah dan umatnya melaksanakan salat 5 waktu. Tetapi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah dengan perintah salat, itu ada proses-proses yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bagaimana tentang umat Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Rasulullah tentang keindahan yang ada di alam itu. Karena di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ketika Allah mengisra dan mi'rajkan Rasulullah, Allah katakan linuriyahu min ayatina, biar supaya kami bisa ngasih tahu kepada Nabi Muhammad tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya Isra wal Mi'raj itu terjadi 3 tahun sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah itu pada umur 53 tahun. Berarti yang namanya Isra wal Mi'raj ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 50 tahun, dan itu setelah beliau 2 tahun ditinggal oleh halo masih nyambung gak nih? Masih dengerin? Yang ngomong Ustadz aja, ente pada diem ya. Nah, biasa emang pasokan bodreksin di mana-mana begitu. Tuh sampai di mana dia lupa ada Ustadz tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan perjalanan yang mulia ini kepada Rasulullah untuk menghibur beliau, karena 2 tahun sebelum itu orang yang selalu mendampingi Rasulullah yaitu kakeknya Abdul Muttalib, dan juga yang selalu mendukung Rasulullah istrinya Sayyidah Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang disebut dengan Amul Huzun, yaitu tahun kesedihan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra artinya perjalanan di waktu malam. Tuh, jadi kalau ada anak-anak jalan di waktu malam itu lagi Isra. Ibu pergi pulang malam-malam, wah ibu lagi Isra. Bapak lagi ke rumah si Anu malam-malam, itu lagi Isra. Jadi Isra itu adalah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang itu di Mekah Al-Mukarramah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba malaikat Jibril datang lalu membawa Rasulullah keluar. Ketika itu Rasulullah dibelah dadanya dan Rasulullah dicuci hatinya. Bu, Rasulullah dicuci hatinya. Dicuci hatinya Rasulullah dicuci hatinya oleh malaikat Jibril, dibantu dengan malaikat Israfil, dicuci dengan air Zam-Zam dengan menggunakan wadah baskom yang terbuat dari emas. Ini pencucian hati Rasulullah itu bukan hanya 1 kali. Dalam seumur hidupnya Rasulullah dicuci hatinya itu 4 kali. Berapa kali? Berapa kali? 4 kali Rasulullah dicuci. Yang pertama ketika Rasulullah berumur 10 tahun.
berumur 4 tahun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu masih kecil, Rasulullah diasuh oleh siapa? Siapa yang menyusuinya? Halimah As-Sa'diyah. Kan ada penyanyiannya tuh. Ada enggak? Ada enggak siapa yang menyusui Rasulullah? Halimah Sa'diyah. Ketika Rasulullah berada di Bani Sa'ad, di tempat Sayyidah Halimah Sa'diyah yang adanya di Taif. Taif itu adanya di Saudi, di Arab. Taif itu kalau kita bilang, kalau Jakarta kita anggap Mekah, maka Taif itu puncak. Karena Taif adanya di atas dan tempat dingin. Belum pernah ya? Belum pernah Ibu? Aduh kasihan deh lu. Belum pernah Ibu, Bapak? Aduh kasihan. Mau pergi? Mau pergi? Insya Allah. Ya Allah, orang-orang ini apa nih bilang ini? Jamaah Raudatul Jannah, mereka mau ke Mekah terus ke Taif. Ya Allah, amin. Ya Allah, mereka mau ziarah ke Rasulullah. Ya Allah, semoga kau sampaikan mereka ya Allah. Ya Allah, semoga mereka bisa berangkat umrah dan haji. Dan insya Allah bisa ke Taif. Amin. Rasulullah ketika di Taif lagi main dengan anak-anak sebayanya. Di antara anak sebayanya itu ada putri dari Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang bernama Syaimah. Begitu lagi main, tahu-tahu malaikat Jibril datang, langsung Rasulullah ditelentangin, kemudian dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci oleh malaikat Jibril. Syaimah ngeliat, ya Allah, saking takutnya, akhirnya dibilangin ke Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Maka pada saat itu dipulangin langsung Rasulullah ke uminya di Mekah, ke Sayyidah Aminah. Kenapa? Karena takut, khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah berumur 10 tahun, itu juga terjadi pembelahan dada Rasulullah. Yang ketiga, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, itu juga dicuci oleh malaikat Jibril. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika mau berangkat Isra wal Mi'raj, Rasulullah dibelah dadanya, dicuci hatinya. Ini adalah suatu peristiwa, suatu kejadian yang hakiki, yang benar terjadi dan hassas. Artinya Rasulullah terasa bahwasanya dibelah dadanya dan dikeluarkan hatinya, dicuci. Ini artinya buat kita umat Islam, kalaulah Rasulullah hatinya dicuci, maka kita juga harus dicuci hatinya. Kok kenapa Rasulullah hatinya dicuci? Apakah Rasulullah hatinya kotor? Hasya wa kalla, enggak mungkin Rasulullah mempunyai sifat kotor dalam hatinya. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang tidak baik dalam hatinya sehingga dicuci? Tidak mungkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna. Lalu kenapa Rasulullah dicuci? Ulama mengatakan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakin zadahu tuhran ala tuhri. Tidaklah Rasulullah dikeluarkan hatinya itu karena dicuci, karena kotor, tetapi Rasulullah dicuci itu karena hati yang sudah bersih, maka dicuci akan tambah bersih. Ada ulama mengatakan bahwasanya setiap manusia dalam hatinya itu ada titik hitam. Semuanya, ibu, bapak, itu semuanya orang manusia itu dalam dirinya, di hatinya ada titik hitam yang di situ tempat masuknya syaitan. Jadi syaitan tuh kalau mau ganggu orang itu lewat hati yang di situ ada titik hitamnya. Tuh. Jadi kalau orang selalu dirasuk oleh syaitan, dikasih hasud, dengki, iri, segala yang busuk-busuk, maka hati yang tadinya titiknya cuma sedikit, karena syaitan sering masuk, maka hatinya itu jadi hitam semuanya. Na'udzubillah.
Kalau Rasulullah dicuci secara hakiki, maka kita juga harus mencuci hati kita. Bagaimana cara cuci hatinya? Bukan datang ke dokter, Pak dokter tolong belah saya, cuci hati saya. Begitu? Tidak. Cara mencucinya, kita harus obatin hati kita. Bagaimana obatnya? Apakah datang ke apotek minta, Pak dokter minta dong obat apa? Obat pencuci hati. Enggak ada. Kalau obat pencuci WC ada, Baclean. Bagaimana caranya? Apakah datang untuk menghilangkan rasa dengki, rasa iri, datang ke tukang jamu, Bang, saya mau jamu tolak dengki. Ada. Di mana tempatnya? Mencuci hati nih di Raudhatul Jannah, di taman surga, di musala ini tempat mencuci hati. Bagaimana? Taqarrub kepada Allah, tawajjuh kepada Allah, munajah kepada Allah, buka kalamullah. Itu pencuci hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, kita masuk ke dalam masjid, musola, ini sudah zikir. Kenapa? Karena tidak akan orang masuk ke dalam musola kalau bukan karena ingat kepada Allah. Tidak akan orang langkahkan kakinya ke masjid kalau bukan karena ingat kepada Allah. Maka cara yang paling baik mencuci hati kita, dengki yang ada dalam hati kita, iri yang ada dalam hati kita, syirik yang ada dalam hati kita, kotoran yang ada dalam hati kita, maka datanglah pembersihnya adanya di masjid, adanya di musola. Jadi kalau ada orang nih yang kalau ada tetangga dia bawa kulkas, hatinya tuh dag 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 dag. Ada tetangga beli motor, hatinya udah mau jatuh. Dibilangin si Anu tuh lagi ngukur tanah, puyeng. Si Anu udah masang pondasi, panas badannya. Si Anu rumahnya tuh udah mau jadi, stroke. Si Anu udah selamatan, mati. Gara-gara hatinya kotor, hatinya dengki. Maka kata itu dari Imam Muhammad Al-Ghazali, bahwasanya penyakit hati ini adalah yang akan menyiksa orang ketika di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kenapa? Karena hatinya setiap ada orang punya begini-begini, sakit, itu namanya tersiksa. Tersiksa. Tersik. 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 Bu, jangan kau siksa hati kau. Jam 9:30 lewat 5 kata panitia, Ustadz sampai 9:30. Hah? Jangan terus-terus saja, ente mah enak terus-terus. Kalau yang terus panitia baru saya demen. Kalau ibu, ibu. Bu. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah gambarkan itu ketika Rasulullah dicuci hatinya dalam seumur hidup sampai 4 kali. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita umatnya, maka harus rajin-rajin kita mencuci hati kita. Karena bahwasanya sumber dari segala keburukan atau kebaikan ada di dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, ala inna fil mudghati, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dalam badan manusia
ada gumpalan daging yang dimana apabila gumpalan itu baik, semua kerjaannya akan baik. Apabila gumpalan itu buruk, maka semua yang dia lakukan akan buruk. Ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Bu, jadi kita harus sering-sering ngebersihin hati kita. Membaca Al-Quran, datang ke masjid, duduk dengan para orang-orang soleh, duduk dengan para ulama, duduk di majlis-majlis ta'lim, duduk dengan orang-orang fakir. Itu yang akan mengobati hati kita. Kalau kita duduk dengan orang ahli dunia, hati akan sakit. Kenapa? Karena dia akan berbicara tentang dunia. Duduk dengan orang kaya, kita akan sakit. Kenapa? Karena kita untuk mencapai itu harus beberapa tahap dan kemungkinan juga nanti keharaman yang kita lakukan. Tapi kita kalau duduk dengan orang-orang soleh, kita akan teduh hati kita, akan ternasehati kita, akan tersirami hati kita. Subhanallah. Kemudian lagi bagaimana perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Apa itu mi'raj? Mi'raj artinya naiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Allah Subhanahu wa taala, tempat munajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mi'raj itu artinya naik. Uruj. Dengan apa Rasulullah naik? Dengan tangga Rabbani, dan di situ setiap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril masuk ke setiap langit, maka bertemu dengan para nabi. Masuk Rasulullah bersama malaikat Jibril itu dari Masjidil Aqsa, naik ke atas ke langit ila sama'id dunya, langit yang pertama. Ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Abu Ya Said Muhammad katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam itu sangatlah besar. Nabi bertemu dengan Nabi Adam itu dengan kondisi, dengan keadaan aslinya. Bagaimana katanya aslinya? Aslinya Nabi Adam katanya, Bu, dalam riwayat ketika Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, itu Nabi Adam kakinya ada di bumi, kepalanya mentok langit. Bu, kakinya ada di mana? Di bumi, palanya mentok langit. Bu, kakinya ada di bumi, palanya mentok langit. Artinya gedenya begitu Nabi Adam tuh. Subhanallah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya nanti orang masuk surga semuanya dalam keadaan bentuk yang seperti Nabi Adam, yang dimana dalam riwayat itu bentuknya orang tingginya 70 zira, lebarnya 30 zira. Berapa 70 zira? Zira nih segini. Berarti 70 begini. Jadi kalau begini dijajarin sampai 70, sampai mana tuh? 70 zira itu 35 meter. Tingginya orang itu, ibu nanti tingginya itu 35 meter, lebarnya 15 zira, berarti 7,5 meter. Bu, kau nanti masuk surga tingginya 35 meter, lebarnya 7,5 meter. Subhanallah. Jadi jangan, nggak usah repot-repot di dunia mau ninggiin badan, jangan, ntar di surga tinggi sendiri. 35 meter tingginya, lebarnya 7,5 meter. Makanya kalau yang gemuk enak nih, nambahinnya sedikit doang. Umur 33 tahun.
Makanya ada ke nenek-nenek nanya sama Rasulullah. Kata nenek-nenek, ya Rasulullah doain saya masuk surga. Kata Rasulullah, ya nenek enggak masuk surga. Nenek-nenek enggak masuk surga. Nangis tuh nenek-nenek. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kasihan itu orang masa nafsu dosa minta doain masuk surga. Ente bilang nenek-nenek enggak masuk surga. Kata Rasulullah, iya. Kenapa? Karena bahwasanya semua orang yang masuk surga nanti umurnya adalah umur 33 tahun. Jadi ibu enggak usah minum-minum jamu awet muda, tidak perlu. Habis-ngabisin duit laki aja. Minum jamu awet muda, enggak, nanti masuk surga muda sendiri. Apa jamunya? Jamunya sholawat. Jamunya apa? Baca Al-Quran. Jamunya apa? Membaca wirid. Jamunya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Itu jamu awet muda. Kenapa? Nanti di surga semuanya muda semuanya. Subhan. Jadi nenek jangan bersedih kalau tua, nek. Jangan bersedih. Nanti muda lagi. Alhamdulillah. Dan yang paling banyak lihat bagaimana Nabi SAW bertemu para anbiya, bertemu dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Zakaria, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim, bertemu juga dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal gak Nabi Yusuf, Bu? Kenal gak Nabi Yusuf? Kenal gak Nabi Yusuf? Ini kan orang sering tuh ya, sampai lagi hamil anaknya suruh baca Nabi Yusuf. Masya Allah, suruh baca Nabi Yusuf bagaimana? Biar supaya ganteng kayak Nabi Yusuf. Masya Allah, babanya demek, emaknya demek, masa begitu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Allah udah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling cakep. Nabi Yusuf alaihi salam yang kita kenal bagaimana dan kita tahu bagaimana kegantengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga waktu Rasulullah mau bertemu di tempat munajah kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam disifati oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laqad a'tallahu satral husan. Allah telah memberikan kepada Nabi Yusuf syatr. Apa syatr? Nus setengah, al-hasan setengah kegantengan. Subhanallah. Kata Rasulullah, Nabi Yusuf setengah gantengnya. Padahal kita kenal tuh Nabi Yusuf yang selalu kita bagaimana itu ketampanannya. Sehingga kalau orang hamil bacain anak, ayo Nabi Yusuf, bacain surah Yusuf, bacain surah Maryam. Tapi Nabi katakan dalam salah satu riwayat, Allah kasih setengah. Lalu siapa ya Allah yang kau berikan gantengnya itu full, gantengnya itu 100%, gantengnya yang tidak berkurang sedikit pun? Ulama katakan tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah sampai beliau mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah? Sayyidina Hasan ibn Thabit, seorang pujangga yang hidup dari zaman Rasulullah, ketika dia tahu bagaimana Rasulullah ketampanannya, sampai dia katakan, wa ahsanu min kalam turaqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Allah. Wa ahsanu min kalam turaqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu minka lam turaqatu aini. Yang lebih ganteng dari engkau tidak pernah dilihat oleh mata.
Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, yang lebih tampan dari engkau ya Rasulullah tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau diciptakan tanpa ada cacat sedikit pun. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kau diciptakan itu milih. Subhanallah. Orang kalau milih bagaimana, Bu? Yang namanya milih pasti yang cakep-cakep. Itu Rasulullah digambarkan kagak pernah ada seorang wanita yang melahirkan manusia, melahirkan bayi, melahirkan anak yang lebih ganteng, lebih cantik, lebih tampan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kita coba deh, jangan kita ngelihat atau bagaimana Rasulullah. Kita lihat coba para habaib, ya. Kita lihat coba para habaib tuh, ya. Keturunan Rasulullah, ya Allah. Makanya kita kalau ngelihat ulama, melihat orang-orang soleh, itu akan menjadi zikir. Kenapa? Karena begitu kita lihat itu orang-orang soleh, orang-orang ahlillah, orang-orang yang keturunan Rasulullah dengan cakep begitu kita lihat, subhanallah, subhanallah, itu baru siapa? Baru cucunya. Cucu yang keberapa? Yang ke-40, yang ke-50, yang ke-30. Kalau cucunya aja begitu, terus pongkolnya itu bagaimana? Ya Allah. Mau bersemu dengan Rasulullah? Mau bertemu dengan Rasulullah? Mau mendampingi Rasulullah? Benar. Bu, mau menjadi pendamping Rasulullah, mau menemani Rasulullah di surga, benar, mau jalanin? Ya Allah, kok pelan takut banget ini. Oh, ditutup masker, jadi suaranya tidak. Masya Allah, orang sini tuh Masya Allah. Kenapa ditutup masker Ustadz? Ini biar supaya tidak membicarakan orang Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Emang kelihatan sih ahli surga mah kelihatan ya. Mukanya Masya Allah, ahli surga mukanya terang, cerah. Malam-malam aja masih kelihatan tuh. Malam-malam masih kelihatan tuh. Masya Allah. Padahal jauh kelihatan mukanya. Ahli surga emang begitu, mukanya cerah. Masya Allah. Dahulu ada penutup 5 menit lagi. Ada seorang sahabat yang namanya Rabi'ah ibn Ka'ab. Rabi'ah ibn Ka'ab ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang selalu khidmah dengan Rasulullah. Artinya selalu bantuin Rasulullah. Urusan Rasulullah di rumah, kadang dia ngepel rumah Rasulullah, kadang dia nyiapin ini. Banyak. Di antaranya Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, dan juga Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Banyak. Dan di antaranya Rabi'ah. Dan Rabi'ah dia bercerita bahwasanya saya ini suatu hari tidur di depan rumah Rasulullah karena saya jaga rumah Rasulullah. Jadi jaga rumah Rasulullah, saya dengar Rasulullah di dalam rumahnya mengucapkan tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Sampai dia katakan, sampai mungkin saya ketiduran, Rasulullah masih bertasbih. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang kepada saya, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, minta apa yang kamu minta. Rasulullah nawarin, Rabi'ah, salni, minta kamu kepada saya. Lalu kata Sayyidina Rabi'ah ibn Ka'ab, dia katakan, anzirni sa'atan ya Rasulullah. Tunggu sebentar ya Rasulullah, ana mau mikir kira-kira minta apa. Karena Rasulullah mujabud dakwah, orang yang dakwanya doa diterima. Coba, dia tanya, ya Rabi'ah kau mau minta apa? Kata Rabi'ah, tunggu dulu ya Rasulullah sebentar. Akhirnya setelah dia pikir, ya Rasulullah,
saya ingin menjadi orang yang nemani engkau di surga. Murafaqatuka fil jannah, saya mau jadi yang nemenin engkau di surga. Lalu Rasulullah tanya, man amaraka bihadza, siapa yang nyuruh engkau minta itu? La ahad ya Rasulullah, enggak ada seorang pun yang memerintahkan saya. Nazartu wa inni, dan saya lihat ya Rasulullah, tadinya saya mau minta dunia. Ya Rasulullah, tadinya saya mintanya maunya dunia. Walakin ad-dunya munqati'ah, saya pikir kalau dunia yang saya minta dan saya diberikan, dan dunia itu pasti akan terputus. Lihat itu. Kalau kita kira-kira gimana tuh ya, kalau disuruh minta begitu, kata Rasulullah datang nih misalnya, Bu, berdoalah kau, minta sama saya akan kabulkan permintaan kau. Wah, mintanya apa nih kira-kira nih? Udah pasti dah, sama mana, pasti. Bu, mintanya apa? Rasulullah katakan minta kau, apa yang kau minta? Pasti mintanya itu dia. Mungkin kalau orang sini mintanya, ya Rasulullah minta apa? Biar supaya kagak banjir nih. Kagak banjir. Sayyidina Rabi'ah ketika disuruh minta sama Rasulullah, yang dia minta apa? Ya Rasulullah, saya mau jadi orang yang akan nemanin engkau di surga. Apa kata Rasulullah? Man amaraka hada, siapa yang nyuruh ente minta begitu? Kagak ada ya Rasulullah. Tadinya saya pikir saya mau minta dunia. Walakini dunya munqati'ah. Tetapi kalau yang namanya dunia pasti akan terputus. Artinya yang orang tidak akan memiliki dunia itu akan selamanya. Imma apabila aja orang itu dia tinggalkan dunia karena dia meninggal, atau dunia meninggalkan dia karena musibah. Tetapi kalau minta amalan yang baik itu tidak akan pernah terputus, bahkan akan membawa dia ke surga. Yatsba'ul mayyita salasah. Orang kalau meninggal itu akan diikutin dengan 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya, dan akan pergi setelah dia dikubur keluarga dan hartanya. Kagak ada, Bu, orang ketika dia meninggal, dia punya harta, hartanya langsung dikubur sama dia. Enggak ada. Bisa-bisa anaknya langsung bongkar tuh. Enak aja, ini harta warisan, ngapain dibawa ke kubur? Kagak ada yang ikut. Sekalipun dalam janji waktu masih pacaran, hidup semati. Allah. Sekalipun ketika akan nikah, saya tidak akan berpisah sampai kapanpun. Tetap aja, Bu, kalau ibu meninggal duluan, bapak, nenek. Paham? Gak ada yang ngikutin. Seindah cinta bagaimana kalau salah satu meninggal, udah kalau udah dikubur, udah begitu dikubur mikir lain lagi, bercabang. Benar apa benar? Benar. Makanya kata Nabi, dan akan menemani dia amalnya. Itu yang harus kita cari. Ini yang harus kita usahakan, yang akan jadi teman kita sampai berjumpa dengan Allah, itu amal. Maka itu ketika sahabat Sayyidina Rabi'ah, dia mintanya menjadi teman Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inni fa'ilun, saya akan lakukan apa yang kau inginkan. Fa'inni ala kasratis sujud, kata Rasulullah, tapi tolong saya. Kau pengen menjadi teman di surga, saya akan mintakan pada Allah, tapi tolong kasratus sujud, bantu saya untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah minta kepada Sayyidina Rabi'ah, ketika mau menjadi teman Rasulullah, maka perbanyak sujud pada Allah. Dengan cara apa sujud? Dengan cara sembahyang yang sunnah. Karena sembahyang wajib nggak mungkin kita perbanyak lagi. Maghrib udah 4 rakaat, bukan berarti maghrib jadi 8 dah biar banyak, enggak. Maghrib 3 rakaat cukup, Zuhur 4 rakaat cukup, Isya 4 rakaat cukup. Lalu bagaimana memperbanyak sembahyang? Dengan memperbanyak sembahyang sunnah, sembahyang mutlak.
Berapa kita mampu dalam satu hari? 50 rakaat, 100 rakaat, bahkan ada seorang ulama kalau nggak salah Ibrahim Adham, satu hari itu sembahyang mutlaknya 400 rakaat. Bu, 400 rakaat. Ini boro-boro nih, besok nih giran traweh nih, aduh nyari yang 8 aja deh. Ada yang banyak, nyari yang sedikit. Coba nih, ini pinter apa pinter yang begini? Bagaimana mau memperbanyak? Kalau ada yang banyak nyari yang sedikit. Ada yang 21, 23. Nyari yang sedikit yang cepat selesai. Gimana Nabi katakan, fa'inni ala kasratis sujud, perbanyak, bantu saya perbanyak sujud. Ini bulan Ramadan, kita harus memperbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung. Ini berapa rakaat nih? Kalau sembahyang tarawih. Hah? Kali 8 rakaat. Gusur dari sini. Jangan kasih rodatul jannah. Ya. Bukan berarti Ustadz bang kagak sah. Bukan kagak sah. Nabi minta kepada kita perbanyak sujud. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sembahyang sunnah-sunnah. Dan Ramadan ini adalah tempat banyak memperbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salat taraweh, dengan salat tahajud, dengan salat witir. Mungkin kalau hari-hari biasa dia kagak kenal sembahyang witir itu apa. Bahkan ada orang mengatakan sembahyang witir bukannya di Ramadan doang. Kasar lo, kagak ngaji. Makanya ngaji. Bukan orang sini, enggak. Orang sini mah Masya Allah. Oh orang sini mah kalau sembahyang sunnah Ustadz, wah jangan ditanya deh orang sini mah. Wah jangan ditanya orang sini mah. Jangan ditanya deh. Bu, ya. Pak insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan kaki kita, Allah kuatkan badan kita, sehatkan badan kita. Insya Allah bulan Rajab yang telah kita lalui, insya Allah jadi berkah bagi kita. Bulan Sya'ban yang insya Allah ada di depan kita memudah membawa keberkahan bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkah, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman. Ibadah kita tidak diganggu oleh orang-orang yang mau mengganggu, tidak diganggu oleh penyakit yang mau mengganggu, tidak akan ada wabah yang akan mengganggu. Pak insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan bulan Ramadan. Nabi bangga dengan bulan Ramadan, maka kita bangga dengan bulan Ramadan. Dan insya Allah kalaulah Nabi katakan bulan Ramadan setan-setan itu akan diikat, pintu neraka itu dikunci. Lebih-lebih yang namanya corona, yang namanya model begini-begini, insya Allah tidak akan pernah ada di bulan Ramadan pada khususnya. Semoga Allah angkat penyakit, wabah, pandemi ini, sehingga dalam ibadah kita, dalam aktivitas kita, dalam pendidikan kita, mudah-mudahan berjalan seperti biasa, aman, normal, sentosa, dalam lindungan dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, pada alim-alim kita, pada guru-guru kita, para masyayikh kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah mewakafkan tanahnya untuk musholah ini, dan yang menyumbangkan tenaga dan biaya juga untuk musholah ini, sehingga alhamdulillah orang yang menyumbangkan tenaga, biaya, wakaf, setiap orang yang sembahyang di sini dia mendapatkan pahala satu sembahyang satu orang. Kalau di sini sembahyang sampai 500 orang, maka dia mendapatkan pahala setiap hari itu 500 kali 5. Subhanallah. Makanya jangan sia-siain. Yang punya duit, yang punya kesempatan, maka sumbangkan ke sini, sehingga dengan begitu mendapatkan pahala yang begitu banyak dengan orang yang sembahyang sini. Mari kita doakan juga, kita Fatihah, semoga Allah menerima orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya, menyumbangkan tenaga dan biayanya, dan juga jamaah yang telah memakmurkan masjid dan musholah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai modal kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita niatkan masing-masing, yang lagi susah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan.
yang lagi mencari jodoh, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Yang cari kerja, mudah-mudahan kerjanya yang baik dan halal dan berkah. Dan juga yang masing-masing punya niat, yang masing-masing punya hajat, semoga niat dan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah berikan keamanan kepada negara dan juga kepada agama kita. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin dan negara ini, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Kalau tidak Allah berikan hidayah, mudah-mudahan Allah jadikan kehancuran bagi mereka. Dan orang-orang jihad di jalan Allah, semoga Allah lindungi, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada mereka. Dan juga pada yang ada di negara Islam, di Palestina, di Irak, di Suriah, di Yaman, dan negara mana-mana pun. Dan mudah-mudahan Allah berikan keamanan kepada Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang pernah melihat Ka'bah. Jadikan orang yang kita pernah munajah kepada Rasulullah. Insyaallah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ya Nabiyar Rahmah, inna natawajjahu bika ila rabbika fi hadhihi sa'atil mubarakah wa fil jalsatil mubarakah wa fil lailatil mubarakah. Ij'alillahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada'fina wala minna wala ilaina wala ma'ana syakiyan wala mahruma. Allahumma la tadafi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala duyunan illa gadaita wala maridan illa syafaita wala hawaijan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna syahr Ramadan fi khairin wa afiyah wa sehatin wa barakah wa a'inna alal qiyam wasiyam wa tilawatil Qur'an ma'al aman wal itmi'nan ma'al aman wal itmi'nan ma'al aman wal itmi'nan wa jami'is sadaqat bijahi sayyidi sadat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' ahbabina wa lamaina wa masyaina wa li jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi